Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Imamat pasal yang keempat, ayat 13-21. Jika yang berbuat dosa dengan tidak sengaja itu segenap umat Israel dan jemaah itu tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat itu mereka sadari, jemaah harus mempersembahkan seekor lembu jantan muda sebagai kurban penghapus dosa. Lembu itu harus mereka bawa ke depan kemah pertemuan. Para tua-tua umat harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan. Lalu lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang dirapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam itu harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian sedikit dari darah itu harus dibubuhkannya pada tanduk-tanduk mezbah di hadapan Tuhan dalam kemah pertemuan. Selebihnya dari darah itu harus dicurahkannya ke bagian bawah mezbah kurban bakaran di depan pintu kemah pertemuan. Seluruh lemak harus dipisahkannya dari lembu itu dan dibakar di atas mezbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu. Seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan kurban penghapus dosa, demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian, imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. Ia harus membawa lembu jantan itu keluar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis, seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah kurban penghapus dosa untuk jemaah. Perikop bacaan pada hari ini menunjukkan kepada kita mengenai proses pemberian kurban penghapus dosa yang dilakukan oleh umat Israel akibat ketidaksengajaan mereka dalam melakukan dosa tersebut. Namun hal yang paling terutama perlu terjadi pada diri orang yang ingin melakukan praktek ini adalah menyadari terlebih dahulu terhadap perilaku dosa yang sudah ia lakukan secara tidak sengaja. Ia perlu menyadari bahwa ia telah melakukan dosa, sehingga perlu mengakui segala keberdosaannya di hadapan Tuhan untuk memohonkan pengampunan darinya. Sebuah pengakuan dosa hanya akan menjadi sia-sia jika dilakukan tanpa kesadaran diri di hadapan Tuhan. Itulah mengapa setiap umat Israel yang ingin memberikan kurban penghapus dosa kepada Tuhan perlu menyadari terlebih dahulu tindakan dosa yang ia perbuat. Kesadaran diri atas keberdosaan ibarat pintu yang terbuka bagi hadirnya ketulusan dan kejujuran pada diri seseorang yang mengaku dosa di hadapan Tuhan. Di kebanyakan tradisi peribadahan gereja, biasanya disertakan bagian pengakuan dosa sebagai sarana bagi umat untuk menghadap Tuhan dan memohon pengampunan atas segala keberdosaannya. Namun, sungguh disayangkan jika seorang umat Tuhan melakukan segmen pengakuan dosa tersebut tanpa dilandasi kesadaran yang jujur atas segala keberdosaan yang sudah ia lakukan. Kemudian, kesadaran atas dosa juga akan berdampak bagi seorang umat Tuhan untuk memahami bahwa hal tersebut adalah kesalahan yang menjadi jerat bagi dirinya yang dapat semakin memperberat langkah imannya di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, setiap umat Tuhan perlu terlebih dahulu membangun kepekaan iman terhadap segala keberdosaan yang dapat muncul tanpa kita sadari. Marilah kita respons permenungan firman Tuhan pada hari ini dengan memaknai beberapa hal, yakni: pertama, apakah kita sudah cukup menyadari setiap dosa yang kita lakukan? Kedua, apakah kita sudah cukup tulus mengaku dosa di hadapan Tuhan? Marilah kita berdoa. Tuhan, pimpinlah kami, bimbing kami, biarlah Roh Kudus yang selalu berbicara di dalam diri kami, yang menegur kami ketika kami melakukan kesalahan, ketika kami melakukan dosa di hadapan Tuhan, yang juga memampukan kami untuk mengaku di hadapan Tuhan dan memohonkan pengampunan daripada-Mu. Tolonglah kami Tuhan, umat-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.